Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Miftahul Rizky, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2025, gelombang 3, angkatan 21, kelompok 1. Pada learning journal ketiga ini, saya ingin menceritakan pengalaman belajar saya pada agenda 3 ini, sinkronus ketiga yang membahas tentang manajemen ASN, sistem merit, talenta, hingga penyelesaian sengketa bagi ASN. Pada sesi sinkronus ini, kami mempelajari kategori-kategori tipe pekerjaan ASN yang disampaikan sebelumnya, yaitu staff, workhorse, trainee, dan deadwood. Saya menjadi lebih memahami bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang kuat, Indonesia harus mendorong lahirnya lebih banyak ASN tipe star, yaitu mereka yang memiliki kompetensi tinggi dan performa kerja yang konsisten. Materi berikutnya adalah tentang kebutuhan ASN di Indonesia yang tidak hanya dilihat dari jumlah tetapi juga dari kompetensi yang tersedia dan kompetensi yang masih kurang. Hal ini menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan ASN secara nasional. Kami juga mempelajari lebih dalam tentang sistem meritokrasi, yaitu prinsip manajemen ASN yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi kerja, integritas, dan moralitas, tanpa diskriminasi. Prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa rekrutmen, promosi, dan mutasi pegawai dilakukan secara adil, transparan, dan objektif. Selanjutnya, kami juga mempelajari secara detail tentang manajemen talenta ASN, termasuk kotak 9 box grid, mekanisme suksesi jabatan, serta bagaimana talenta disiapkan untuk jabatan-jabatan strategis di tingkat nasional maupun instansi. Materi ini membuka wawasan saya bahwa karir ASN kini diarahkan melalui proses yang lebih terukur, berbasis potensi dari kinerja, bukan senioritas semata. Kami juga belajar tentang kelembagaan manajemen ASN, mulai dari peran Presiden, Kementerian PAN-RB, BKN, serta instansi-instansi pemerintah dalam mengelola ASN secara sistematik. Di tingkat Kementerian ATR BPN sendiri, saya juga mendapat informasi mengenai pemanfaatan SIMPEK dan CISN dalam pengelolaan data kepegawaian yang terintegrasi, bahwa yang tidak kalah penting adalah materi tentang PP 79 tahun 2021 yang mengatur mekanisme banding administrasi melalui BPASN. Sebelum ASN dapat mengajukan gugatan ke PT UN, materi ini mengingatkan saya bahwa ASN memiliki jalur penyelesaian sengketa secara adil dan berjenjang. Dalam pembelajaran asinkronus, saya memperdalam penjelasan mengenai alur pengelolaan ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, hingga pemberhentian. Saya juga mempelajari bagaimana implementasi sistem merit menjadi fondasi dalam setiap proses tersebut. Yang menarik, saya melihat bagaimana manajemen talenta diterapkan untuk mendorong ASN yang potensial agar siap menduduki jabatan strategis melalui pemetaan yang terstandar. Hikmah yang saya dapat dari pembelajaran ini adalah bahwa menjadi ASN berarti menjadi bagian dari sistem yang terus bergerak maju menuju birokrasi modern, profesional, dan berbasis merit. Saya menyadari bahwa sebagai calon ASN di Kementerian ATR BPN, saya harus selalu meningkatkan kompetensi, menjaga kinerja, dan menanamkan karakter kerja yang berintegritas agar dapat menjadi ASN tipe star yang memberikan kontribusi nyata bagi organisasi. Saya juga menyadari pentingnya memahami hak-hak kepegawaian, manajemen talenta, dan mekanisme penyelesaian sengketa agar mampu bekerja secara profesional, memahami kinerja beserta tata kelola ASN di Indonesia. Semoga pemahaman ini dapat saya terapkan dalam pelaksanaan tugas jabatan nantinya, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, berorientasi pada kepentingan masyarakat. Terima kasih, sekian learning journal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.